S-nya, customer service-nya saya nggak tahu, tapi itu antara lain contoh dari masalah. Nah sekarang KTP elektronik itu Pak Lutfi bisa kita gantikan jadi seumur hidup apabila ada perubahan elemen data. Misalnya begini, Pak Lutfi pindah alamat. Oke, Atau domisilinya misalnya, berubah ya. Maaf, misalnya begini ya, yang tadinya janda duda, tiba-tiba dia menikah lagi sehingga dia menjadi status di sana kawin gitu kan. Atau misalnya yang tadinya mahasiswa sekarang menjadi punya pekerjaan, misalnya apakah dia PNS atau ibu rumah tangga langsung jadi pegawai misalnya, gitu ya. Jadi ya seperti itu namanya perubahan elemen data. Jadi dengan adanya perubahan elemen data itu bisa langsung kita gantikan KTP-nya menjadi KTP seumur kita cetak. Namun masalah sekarang belangko KTP elektronik ini tidak tersedia. Jadi kalau ada perubahan elemen data kita hanya memberikan surat keterangan. Ya, jadi demikian Pak Lutfi. Kalau sudah kita atasi yang lebih 10.000, 11.000 tunggakan dan belangko tersedia, Pak Lutfi mungkin bisa kita gantikan ya, Pak Lukman, selama belangko tersedia. Oke, kalau kita membayangkan 11.000 ini sangat banyak ya Bu ya. Itu dia. Ini kira-kira lah makan waktu berapa lama nih sampai 11.000 ini harus selesai. Jadi kemampuan mencetak kan Pak Lukman sehari mungkin 150 dengan kondisi kondisi alat kita yang ada sekarang ya. Makanya di 2017 kita nanti akan menambahkan alat untuk mencetak, menambah satu paling tidak ya. Nanti kan di mobil juga kan ada, di mobil ada. Mudah-mudahan yang tadinya seharinya hanya 150 maksimal, mudah-mudahan kita bisa 250 sampai 300 satu harinya. Jadi kalau misalnya untuk mencetak yang tunggakan selama ini ya mudah-mudahan lah. Ya kita berupaya. Bayangan 11.000 banyak Pak ya. Itu dia, makanya selalu ada tunggakan. Ada rencana kita Bu di DPA 2017 itu membentuk tim percepatan pencetakan KTP elektronik 2017 itu, sehingga diharapkan dengan pembentukan tim itu dan tentu saja suplai belangkonya itu yang harus ada. Walaupun kita bentuk tim tapi belangkonya tidak ada ya. Ya tim nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Belangko yang disiapkan oleh pusat tentunya ya. Belangkonya dari pusat karena tidak dibenarkan dan belum ada ya Bu ya daerah yang diizinkan untuk mencetak belangko. Kewenangan pusat. Kalau untuk belangko kartu keluarga, belangko kutipan akta itu memang diperbolehkan daerah untuk mencetak melalui rekanan yang tadi direkomendasikan. Tapi kalau untuk KTP, untuk belangko KTP elektronik memang hak mutlak. Mutlak pusat. Itu cepat ya, kartu keluarga lebih cepat daripada harus KTP tadi karena memang rekanannya pun dari pusat tentunya tidak diserahkan. Dan belangko ini kita tidak dikirim. Tidak dikirim. Jadi kita harus kita yang mengambil sendiri ke sana, kita bawa gitu. Berarti upaya salah satu pencegahan terjadinya istilahnya penggunaan belangko itu tentunya. Oke, tapi dengan adanya pelayanan yang diberikan secara prima dari Disdukcapil seperti sistem antrian yang baru dan pembuatan kartu keluarga yang lebih singkat, lebih cepat lah istilahnya, lebih efisien. Apakah hal ini sudah mampu menekan terjadinya mengingat identitas ganda ada beberapa daerah juga ditemukan. Bagaimana itu di Kota Palangkaraya? Ya memang identitas ganda masih ada. Tapi kita kawan-kawan di Loket 1 itu mencoba mengecek data orang yang memohon untuk pembuatan kartu keluarga baru itu di database di data kita atau di data pusat gitu ya. Di data pusat juga dicek mereka. Apabila ternyata ditemukan data lama, maka masyarakat harus menentukan pilihan. Bukan menentukan pilihan, harus menggunakan data yang lama yang ada di server kita. Atau kalau ditemukan itu berasal dari luar daerah, maka yang bersangkutan disuruh mencabut berkas dari daerah asal dengan cara melapor ke Disdukcapil asal untuk minta dibuatkan surat keterangan pindah WNI ke Kota Palangkaraya. Itu di pendaftaran tentunya akan terlihat Pak ya bahwa masyarakat ini mempunyai data yang double tentunya. Oke, kita di akhir perbincangan kita Pak Lukman mungkin bisa atau himbauan kepada masyarakat terkait pengaduan layanan administrasi kependudukan apakah ada, terus bagaimana untuk masyarakat dapat memperoleh pelayanan ini? Ya, terima kasih untuk pelayanan pengaduan. Memang Disdukcapil Kota Palangkaraya sudah menyediakan unit pengaduan yang diketuai oleh
Ibu Sri Wardani, ya. Ibu Hajah Sri Wardani, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan. Jadi untuk bulan September kalau tidak salah memang ada beberapa pengaduan. Untuk November itu nihil pengaduan, dan itu bisa diatasi. Artinya mereka sudah buat jawaban kepada masyarakat yang melakukan pengaduan itu, dan kelihatannya memang masyarakat sudah menerima apa yang mereka jelaskan lewat jawaban pengaduan. Di mana masyarakat tempat mengadukan ini? Pada HP 0811 5233 334 atau email pengaduan disdukcapil@gmail.com. Oke. Kita juga berencana Januari ini membuat website. website. Jadi dengan website ini masyarakat paling tidak untuk tahap pertama bisa mengetahui apa sih syarat untuk misalnya membuat kartu keluarga, untuk pindah atau untuk membuat KTP atau buat akte kelahiran atau kematian dan sebagainya. Jadi dia bisa buka website kita. Itu nanti Januari. Nah, setelah itu nanti kemudahan dengan memiliki website, masyarakat bisa melihat, oh perekaman saya sudah berhasil. Betul. Ya, oh KTP saya sudah dicetak. Dapat diakses tentunya sama masyarakat langsung. Jadi ini sedang dalam proses. Ya mudah-mudahan di pertengahan Januari sudah bisa operasional. Itu salah satu contoh usaha kita untuk memberikan pelayanan. Jadi perubahan-perubahan untuk arah yang lebih baik. Oke, terus melakukan pembenahan tentunya. Oke, harapannya Ibu atau himbauannya kepada masyarakat agar pelayanan administrasi ini benar-benar sesuai atau dapat memuaskan lah masyarakatnya. Seperti apa Ibu? Ya, pertama begini, saya berharap semua masyarakat Kota Palangkaraya agar segera melaporkan kependudukannya. Ya. Artinya tertib administrasi, Mbak. Kalau dia tertib administrasi dia tidak akan kena sanksi denda. Ini kan sanksi denda kan karena orang lalai, karena dia telat gitu ya. Mungkin saya nggak butuh. Saya nggak lagi nggak perlu ya. Lagi nggak perlu. Nah, ketika dia perlu, dia kaget loh. Kok saya dikenakan katanya gratis. Gratis ini kan bagi yang tidak Bermasalah. Bermasalah itu kan Betul. gratis gitu. Tetap kita lakukan dengan gratis. Jangan dikira dengan sanksi denda lu semua harus bayar. Enggak gitu. Jadi ada yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan batas tadi. Misalnya kayak kelahiran 60 hari tidak dikenakan. Nah, perkawinan dalam waktu 30 hari misalnya kan, atau perubahan di kartu keluarga 30 hari juga. 30 hari maksimal. Artinya umpama Di atas kelahiran 30 hari, anak gitu ya. di 30 hari baru dikenakan denda. Nah, jadi upayakan untuk tidak terkena denda, artinya harus proaktif gitu ya, proaktif untuk segera. Nah, keuntungannya juga dengan masyarakat proaktif ya, mereka kan terhindar dari biaya-biaya tadi. Betul. Dan akhirnya database kita juga jadi lebih baik gitu. Database kependudukan kita lebih baik karena masyarakat semua tertib terhadap pelaporan administrasi kependudukannya. Berarti denda ini bukan semata-mata untuk PAD, bukan. Jadi, tapi memberikan efek jerah kepada masyarakat agar tertib administrasi bukan tentunya. untuk meningkatkan PAD. Tujuan kami sebenarnya adalah untuk efek jerah agar masyarakat segera untuk melaporkan kependudukannya. Jangan datang saat perlunya saja tentunya. Iya. Oke. Dan kalau bisa hindari calo. Iya, betul. Hindari calo. Dan juga kalau menghindarkan calo kan malah menguntungkan bagi masyarakatnya juga. Bagaimana bagaimana mekanisme dalam kepengurusan surat menyurat dapat ibaratnya dapat dilakoni sendirilah bahasanya Bu ya. Oke, baiklah, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita, dan terkait dengan pelayanan publik pada Disdukcapil tentu saja hal ini seperti katakan Ibu tadi bahwa tidak terlepas dari kepuasan dari masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat menilai kepuasannya dapat dilakukan atau ada keluhan dapat dilakukan di pengaduan layanan administrasi kependudukan tentunya Bapak ya. Dan itu online. Kalau website kan dia online. Tapi kalau untuk nomor pengaduan ini memang selalu selalu dibuka terus. Oke, langsung direspon tentunya, respon cepat tentunya. Oke, luar biasa karena ada tugasnya yang memegang itu ya. Pengaduan ada. Itu salah satu komitmen yang dilakukan dari Disdukcapil sendiri Bu ya. Dan kita berada di penghujung acara, dan semoga saja dialog kita ini bermanfaat bagi kita semua, terutama terkait tertib administrasi Sedikit, bagi Mbak, masyarakat. sedikit. Oke, silakan Sedikit Ibu. ini. Kadang merasa bahwa sulit, rumit karena ada masalah. Masalah itu harus dikomunikasikan, Mbak. Betul. Kalau dikomunikasikan ya masalah tidak akan selesai. Jadi kalau masyarakat merasa misalnya dia mau bikin akte anak, orang tuanya mungkin nggak jelas misalnya gitu ya, maaf orang tuanya misalnya nggak jelas. Itu sebenarnya itu tetap bisa, karena untuk akte ini akte kelahiran itu adalah hak setiap anak Indonesia, itu wajib memiliki. Jadi jangan khawatir kalau misalnya dia merasa
buku nikah tidak ada, atau akte penyataran perkawinan tidak ada, misalnya begitu. Itu ada cara untuk mengatasinya, asal mau dikomunikasikan. Karena ada bentuk pernyataan yang sudah disiapkan oleh Kemendagri yang ditandatangani oleh orang tuanya, itu disebut surat pertanggungjawaban mutlak. Berarti pemerintah sebenarnya tidak menyulitkan, memudahkan bagi iya, siapapun, bagi masyarakat warga negara Indonesia yang ingin memiliki identitas tentunya, dan wajib untuk semuanya memiliki identitas tentunya. Pak ya, Ibu ya. Oke, dan semoga saja dapat terpuaskan dari dialog kita pada sore hari ini, dan terima kasih kepada dua narasumber yang telah hadir dan penelpon tadi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ayu Diah undur diri dan sampai jumpa.